Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita, itu kitab Qawaid, kaidah-kaidah Tauhid. Kita masih membahas kaidah-kaidah Tauhid Uluhiyah. Al-Qaidah Al-Wahidah Was-Sittun, kaidah yang ke-61. Kullu naqidhin mabniin ala tafsil fala yajuzu itlaqut takfiri bi. Semua pembatal keislaman maksudnya ya, pembatal tauhid yang dibangun di atas perincian, maka tidak boleh memutlakkan untuk mengkafirkan pelakunya. Semua pembatal, yaitu pembatal tauhid yang dibangun di atas perincian, artinya harus dirinci. Iya, dirinci maksudnya gimana? Maksudnya ada keadaan yang membuat pelakunya tidak kafir, ada keadaan yang membuat pelakunya kafir. Maka tidak boleh memutlakkan pengkafiran kepada pelakunya, artinya langsung dihukumi pelakunya kafir. Kata beliau, wa ma'naha anna minan nawaqidhi ma yuqarriruhu ahlul ilmi bi annahu naqidun. Walakin la yaqsudunahu naqidan fi kulli suwarihi wa innama fi ba'di suwarihi faqat. Maknanya, kata beliau, bahwa pembatal keislaman yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa itu sebagai pembatal, namun tidak membatalkan pada setiap bentuknya, tidak. Tapi pada sebagian bentuk saja. Karena qidil i'rad. Contoh, kata beliau, pembatal keislaman yaitu al-i'rad, berpaling ya dari Islam. Fahal man a'radu an syai'in an syari'at min syari'atillah yu'tabar kafiran? Pertanyaannya, kata beliau, apakah orang yang berpaling dari sebuah syariat Islam, syariat Allah, langsung dicap pelakunya kafir? Al-jawab la, tentu tidak jawabannya. Li'anna al-kufra fil i'rad al-mutlaq la mutlaqul i'rad. Karena berpaling itu ada dua macam, kata beliau. Ada berpaling yang sempurna, sama sekali. Ada yang berpalingnya tidak sempurna, hanya pada sebagian saja. Ya. Fala yajuzu laka an taqul man a'rada an syari'atillah faqad kafar. Maka dari itu, tidak boleh kita bikin sebuah vonis secara umum. Ya, dengan mengatakan siapa yang berpaling dari syariat Allah, maka ia telah kafir. Tidak boleh, kata beliau, kita bikin kaidah seperti ini secara umum. Li'annahu naqidun yubna 'ala tafsil. Kenapa? Karena berpaling dari syariat Allah itu, Pak, Bu, termasuk pembatal keislaman yang butuh perincian.
Yang butuh apa? Perincian. Fala tutlaqut takfiru bihi, sehingga tidak bisa kita langsung memberikan ya vonis pengkafiran secara mutlak. La siyama fi hadzal zaman. Apalagi kata beliau di zaman ini, ya. Fa innahu qad yasma'u hadzal itlaq wal ijmal unasun laisa indahum khalfiyat tafsiliyah wala ilmiyah. Di zaman ini terkadang kita ada mendengar kata beliau, ada orang yang mengkafirkan secara mutlak, sementara dia tidak punya keilmuan sama sekali sebetulnya. Ya. Fayadhunnuna annahu kufrun fi kulli suwarihi. Sehingga dia mengira bahwa itu pembatal keislaman pada seluruh bentuk-bentuknya tanpa perincian. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau menyebutkan tentang 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa amma itlaqu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hadhihi nawaqid al-ashrah fa innama allafaha li talabati al-ilmi fi zamanihi. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan tentang pembatal keislaman yang 10 itu dan dimutlakkan begitu, beliau tulis itu untuk para penuntut ilmu yang paham. Ya. Wahum ya'rifuna tafasila hadhihi nawaqid, di mana para penuntut ilmu di zaman beliau paham ya perincian-perinciannya, enggak kayak penuntut ilmu di zaman sekarang. Lidzalika arada an yakhtasiraha lahum fi hadhihi nawaqid al-ashrah. Makanya beliau ingin meringkasnya ya untuk para penuntut ilmu di zaman beliau itu dengan 10 pembatal keislaman tadi. Wa kadzalika al-muwalah laysat naqidah fi kulli suwariha. Demikian pula contoh lagi kata beliau memberikan loyalitas kepada orang kafir. Apakah semua bentuk-bentuk loyalitas itu membuat pelakunya murtad dari agama Islam, batal keislamannya? Tentu tidak, kata beliau. Wa innama fi ba'dhiha duna ba'd, akan tetapi hanya pada sebagian bentuk saja tanpa yang lain. Iya. Orang yang memberikan loyalitas, apakah mutlak kafir? Kata beliau tidak. Yang dikafirkan itu kalau dia memberikan loyalitas secara sempurna kepada agama orang-orang kafir. Dan hatinya juga membenarkan akan agamanya itu. Kadzalika al-hukmu bi ghairi ma anzalallah laisa naqidan fi kulli suwarihi. Demikian pula berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan itu tidak batal pada semua bentuknya, tidak batal keislamannya pada semua bentuknya. Makanya tidak bisa dimutlakan. Ya, harus diberikan perincian kapan membatalkan, kapan tidak. Fahadhi qaidatun azimah. Kata beliau, ini kaidah yang besar. Harus kita pahamkan gitu. Supaya tidak mudah tidak jatuh kepada pemikiran takfiri, Bu. Di zaman sekarang kan orang-orang takfir itu gara-gara ini. Tidak bisa membedakan mana pembatal keislaman yang butuh kepada perincian dan mana yang tidak butuh kepada perincian. Kullu naqidin yubna takfir bihi ala tafsil fala yajuzu itlaqut takfir bihi. Setiap pembatal keislaman yang harus diperinci ya kapan kafir kapan belum, maka tidak boleh, kata beliau, memberikan vonis kafir secara mutlak pada semua bentuk-bentuknya, nggak boleh. Jadi harus diperinci itu, ibu-ibu sekalian. Iya. Di sini penting, ibu-ibu sekalian. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, Bu, dalam masalah kafir mengkafirkan tuh tidak bermudah-mudahan, Bu. Nggak kayak orang Khawarij, nggak kayak orang takfiri. Di zaman sekarang kan ya hanya karena
membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir sudah. Tanpa terkecuali, tanpa memberikan perincian. Padahal para ulama memberikan perincian. Ya. Mana dalil yang bahwa itu butuh pada perincian? Buktinya Najasyi tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak berhukum dan hukum Allah. Tapi tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkannya dengan sholat apa? Gaib. Ya. Ini ibu sekalian. Kita masuk al-qaidah ats-tsaniyah wa sittun. Kaidah yang ke-62. La yadkhulul jannata musyrikun. Orang musyrik, artinya orang yang mati di atas kesyirikan, tidak akan masuk surga. Orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan masuk surga. Mana dalilnya? Kata beliau, liqaulillahi ta'ala, dalilnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, maka Allah haramkan surga atasnya. Demikian pula dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, wa dzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Ya, surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, yaitu yang mentauhidkan Allah. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda kepada Umar, ya Umar, idhhab fanadi fin nas, innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Wahai Umar, pergilah dan serulah manusia, wa tidak masuk surga kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi ini ibu, orang musyrik artinya orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan masuk surga. Tapi syirik yang mana? Syirik kecil apa syirik besar? Jawabnya syirik besar. Karena syirik kecil, kata para ulama, tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Iya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, na'udzubillah min dzalik, apabila kita mati di atas syirik besar, ya kewajiban kita apa? Kewajiban kita pelajari apa itu syirik besar. Supaya kita tidak jatuh kepada syirik besar. Ya. Kaidah berikutnya, al-qaidah ats-tsalitsah wa sittun. Kaidah yang ke-63. Man a'rada 'ani syari'ati al-i'rad al-mutlaqa la yata'allumuha wa la ya'malu biha faqad kafar. Siapa yang berpaling dari syariat Islam dengan berpaling yang sempurna, ya, gak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka ia kafir. Kafir maksudnya di sini kufur besar, Bu. Mana dalilnya? Yaitu surat Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Wal i'rad yanqasimu ila qismain. Namun kata beliau sudah kita sebutkan tadi, berpaling itu ada dua macam. Yang pertama al-i'rad al-mutlaq al-kamil, itu berpaling yang sempurna, tak mau sama sekali. Gak mau belajar Islam, gak mau mengamalkan, gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau puasa, gak mau haji, pokoknya gak mau. Iya, sempurna, dia gak mau sama sekali, berpaling dia.
Ada lagi yang sebut mutlaqul i'rad, sebatas berpaling tapi tidak sempurna, pada sebagian-sebagiannya saja, kepada secara keseluruhan. Dia sholat, dia zakat, puasa, haji, alhamdulillah. Cuman malas mau pakai jilbab. Ya, katanya panas. Ya. Bukan dia mengingkari kewajiban jilbab, tidak. Tapi karena malas saja. Maka yang seperti ini apakah dikafirkan? Tidak. Kita hanya mengatakan dia fasik, pelaku dosa besar. Ya. Ibu-ibu sekalian. Falladhi yu'tabaru riddah wa kufran wal i'rab al-mutlaq, la mutlaqul i'rab. Maka yang dianggap pelakunya murtad, kafir, itu berpaling yang sempurna. Bukan sebatas berpaling saja. Ini ibu-ibu, ya. Jadi berpaling itu yang seperti apa yang membuat pelakunya kafir, murtad, yaitu yang berpalingnya sifatnya sempurna. Ya. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah wa Sittun. Kaidah yang ke-64. Kaidah yang ke-64. Jinsul amal ruknun fil iman. La ahaduhu illa bidalil. Jenis amal adalah rukun dalam keimanan. Adapun individu-individu amal bukan, kecuali dengan dalil. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bu. Kalau kita mutlakkan amal, ya, itu namanya jenis kan. Ada perbuatan, ada ucapan, ada perbuatan amal. Ya. Nah, amal secara jenis dari sisi bahwa itu amal, itu rukun dalam keimanan. Tapi perincian amal itu sendiri tidak semuanya rukun. Ada yang masuk dalam pokok keimanan, ada yang termasuk kesempurnaan iman yang wajib, dan ada yang termasuk kesempurnaan iman yang sunnah. Ya. Kata beliau, waqad ajma'a ahli sunnah ala anna al-amal dakhilun fi musamma al-iman. Ahli sunnah seluruhnya sepakat bahwa amal itu masuk dalam ya iman. Wa annahu rukun min arkanihi, dan bahwasanya amal salah satu rukun iman. Karena ahli sunnah ketika mendefinisikan iman apa? Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan menaati Allah, berkurang dengan menaati apa? Setan. Berarti ya, para ahlu sunnah menyebutkan iman itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama keyakinan dengan hati. Yang kedua apa? Mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga apa? Melakukan dengan perbuatan. Nah, kata-kata melakukan dengan perbuatan berarti termasuk rukun iman, termasuk. Tapi perbuatan secara perinciannya, amal secara perinciannya, ya, tidak semuanya masuk dalam rukun iman. Karena kalau sudah disebut rukun itu artinya apa, Bu? Kalau kehilangan berarti apa? Hilang imannya. Ya. Ibu-ibu sekalian. Wa amma ahadul amal falaisat syartan fi sihatil iman. Adapun individu-individu dari setiap amal tidak bisa dimutlakan bahwa itu syarat sahnya iman. Wala fi wujudihi illa idza dalla dalil ala kufri man taraka hadzal amal bi khususihi kas-shalah. Tidak pula keberadaannya, ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya kafir kalau dia meninggalkan amal tersebut. Contohnya sholat. Nabi bersabda apa? Ya, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Rasulullah SAW.
Batasan antara kita dengan apa? Ya, kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Ya. Fa'idha syahidal insan asyahadatain. Kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma iktafa minal Islam bitilka syahadatain. Kemudian dia hanya mencukupkan dengan dua kalimat syahadat saja. Falam yakum bi amali min al-amal khassah bi syariati. Tapi enggak mau beramal sama sekali, enggak mau sholat, enggak mau haji, enggak umum, enggak mau, sudah. Dia tinggalkan amal secara keseluruhan. Fa haqiqatuhu annahu kafir, maka hakikatnya dia kafir, walaysa bimu'min, bukan mukmin. Kadang banyak, Bu, orang-orang yang hanya sebatas masuk Islam tuh hanya karena pernikahan doang, Bu. Karena dia pengen menikahi seorang wanita, ya, dari muslimah. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu dia nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau ngapa-ngapain dah. Ya, hanya sebatas dua kalimat syahadat. Kita katakan percuma. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa rukun iman itu 3. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Wa amma idza nafaqa bi syahadatain wa jaa bi ba'dil a'mali syar'iyyah walakinnahu takhallafa an ba'dihha falam yahujja mathalan aw lam yuzakki fa hadha tarikun li ahadil amal. Adapun kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat lalu ia melaksanakan sebagian amal tapi meninggalkan sebagian yang lain. Contoh, dia sholat, tapi dia nggak mau haji. Nggak mau apa? Nggak mau haji. Nggak mau zakat. Fahadha tarikun li ahadil amal. Wa tarkuhu ahadal amal la yu'tabaru kufran. Berarti dia meninggalkan individu amal. Sebagian apa? Amal, tidak meninggalkan amal secara keseluruhan. Maka meninggalkan sebagian amal tanpa secara keseluruhan tidak disebut pelakunya kafir. Wala naqidan min nawaqidit tauhid, dan bukan juga pembatal tauhid. Illa idza dalla dalil ala anna man taraka hadzal amal bi'ainihi faqad kafar, kecuali kalau ada dalil bahwa orang yang melakukan amal tertentu, ya, disebutkan amal apa gitu, bahwa pelakunya kafir, seperti sholat tadi. Iya. Wahada farqani ma bainana wa bainal wa'idiyah alladzina yaj'aluna al-amal ruknan fil iman. Inilah, kata beliau, perbedaan antara kita ahlu sunnah dengan khawarij. Di mana orang khawarij menjadikan seluruh amal rukun dalam iman. Ya. Seluruh amal, pokoknya siapa yang meninggalkan sebagian amal walaupun dia melakukan sebagian yang lain tetap kafir, kata orang khawarij. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fala budda minat tafriq baina madhabina wa madhabihim. Jadi kita harus bedakan antara ahlu sunnah dengan khawarij itu. Fa'idha taraka rajulu amalan wahidan indal wa'idiyah kafar. Karena menurut orang khawarij, orang yang meninggalkan sebuah amal kafir sudah. Wa amma inda ahli sunnah fala yakfur. Adapun ahlu sunnah tidak mengkafirkannya. Wa innama yankusu min imanihi biqadri ma tarakahu min a'malihi. Akan tetapi imannya berkurang, kata ahlu sunnah, sesuai dengan kadar, ya, amal yang dia tinggalkan. Hadhil qaidatul azimah al-fakhmah. Ini sebetulnya kaidah yang besar, Bu. Ya. Yang bisa membedakan antara kita dengan murji'ah juga.
Fa innal murji'ah ala ikhtilafi tawaifihim la yudkhiluna al-amal fi musammal iman. Karena murji'ah dengan berbagai macam kelompok-kelompok mereka, mereka meyakini bahwa amal itu tidak termasuk iman. Semua amal tidak termasuk iman. Kalau Khawarij tadi semua amal masuk dalam rukun iman, berlebihan. Murji'ah mengatakan semua amal tidak termasuk rukun iman. Ya. Fal Jahmiyah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah wa ghairihim min tawaif ahli al-irja' la yadkhiluna al-a'mal fil iman. Kaum Jahmiyah itu pengikut Abu Jahm bin Safwan. Kaum Asy'ariyah ya pengikut Abul Hasan al-Asy'ari pada fase yang kedua. Kaum Maturidiyah, kaum Kullabiyah, semua mereka di atas akidah Murji'ah. Mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Makanya Asy'ariyah dalam masalah iman itu Murji'ah, Bu. Iya. Dari itulah ibu-ibu sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan amal termasuk iman. Tapi apakah seluruh individu amal termasuk iman? Tidak. Jenis amalnya na'am masuk rukun iman. Tapi kalau secara perinciannya tidak semuanya masuk. Ya. Fa anta tara waffaqaka Allah Ta'ala anna hadhihi al-qa'idah hararat al-madhhab al-haq wa huwa madhhab ahli sunnati wal jamaah. Jadi kaidah ini, Bu, kaidah yang betul-betul memilah dan memisahkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan keyakinan Khawarij dan Murji'ah. Ini kaidah yang penting banget ya, ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-65. Al-Qaidah al-Khamisah wa-Sittun. Man i'taqada anna fi wus'il khuruju an syariati Muhammadin SAW faqad kafar. Siapa yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Siapa yang meyakini bahwa ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Ya. Kata beliau, fasyariatu Muhammadin SAW la yasa'u ahadun an yakhruja anha mutlaqan. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar darinya secara mutlak. Nggak boleh. Mahma balagha minal walayah. Walaupun dia tingkatnya tinggi dari kewalian, tingkat tinggi dari keimanan, ya, tetap tidak boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Fala yajuzu an na'lana an na'taqida anna ahadan minan nas idza balagha rutbatan min rutabil wilayah annahu yakhruju an muqtada syariah wa tasqutu anhu takalif. Tidak boleh, kata beliau, kita meyakini bahwa boleh ada orang apabila telah sampai kepada derajat tertentu dari kewalian, dia boleh keluar dari syariat Islam. Seperti itu keyakinan siapa? Ya, keyakinan orang tasawuf, Bu. Orang tasawuf itu ya, mereka punya keyakinan, katanya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka tidak butuh lagi syariat. Ya. Mereka berdalil dengan apa? Mereka cari-cari dalil, Bu. Dalilnya apa? Katanya dulu Khidir itu tidak ikut syariat Nabi Musa. Khidir itu wali, katanya. Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Berarti itu menunjukkan wali itu nggak perlu ikut syariat Nabi. Maka kita katakan kepada mereka, ketahuilah, wahai orang-orang yang terkena syubhat,
Nabi Musa itu diutus hanya untuk Banu Israel. Rasulullah SAW mengatakan, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Para nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Khidir tidak termasuk Banu Israel. Khidir tidak termasuk Banu Israel. Ya. Jadi Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Maka dari itu Khidir tidak melaksanakan syariat Nabi Musa karena Khidir pun diberikan oleh Allah syariat. Makanya yang sahih, Khidir itu nabi, bukan wali. Kenapa? Buktinya ia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW kata beliau apa? Wa bu'istu ilan nasi kassah. Dan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka seluruh manusia tidak boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya keyakinan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Iya. Nah, sayangnya pemikiran ini banyak, Bu. Ya, terutama mereka-mereka yang punya keyakinan sufi, tasawuf. Makanya kan kita pernah mendengar ya, ada kiai yang menstubuhi santriwati-santriwatinya. Kenapa? Karena itu keyakinannya itu, Bu. Jadi menurut mereka, orang yang sudah sampai derajat ma'rifat itu tidak perlu lagi terikat oleh syariat. Jadi sholat bagi mereka udah nggak wajib. Maksiat bagi mereka sudah halal. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Maka kita katakan kepada mereka, menurut kalian siapa yang lebih baik? Rasulullah SAW atau kiai kalian yang kalian anggap wali itu? Iya. Pasti mereka akan berkata, ya tentu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW aja tetap sholat, zakat, puasa, haji. Beliau pun tidak keluar dari syariat yang Allah turunkan. Bagaimana Anda hendak meyakini bahwasanya seorang kiai yang sampai derajat ma'rifat boleh keluar daripada syariat Rasulullah SAW? Ya subhanallah. Tentu ini kemungkinan yang besar, ibu-ibu sekalian. Bahkan dia kata Imam Ibnu Hajar, orang yang punya keyakinan seperti ini zindik. Ya. Kaidah yang selanjutnya, Al-Qaidah As-Sadisah Was-Sittun. Kaidah 66. Siapa yang membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, di mana kebenciannya karena kebencian terhadap pensyariatannya, maka ia telah kafir. Siapa yang membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, siapa yang tidak menyukai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana ia benci itu kepada pensyariatan, ya, maka itu telah kafir. Maksudnya gimana, Bu? Karena begini, Bu. Membenci itu terkadang karena pensyariatan, karena terkadang bencinya karena ada hal-hal yang lain bukan karena pensyariatan. Contoh misalnya, Allah mensyariatkan perang, jihad. Secara fitrah manusia nggak suka perang. Manusia nggak suka itu. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang, berjihad, dan itu kalian tidak menyukainya. Iya. Tapi bukan karena tidak menyukai pensyariatan jihad, bukan. Tapi karena memang sebatas manusiawi lah, manusia tidak ingin terjadi peperangan. Maka yang seperti ini, ketidaksukaan seperti ini, apakah pelakunya jadi kafir? Ya tentu tidak. Iya.
Contoh lagi, ibu-ibu suka nggak kalau suaminya kawin lagi? Saya jawab, pasti nggak bakalan suka. Sepakat seluruh ibu-ibu, iya kan Bu? Iya. Apakah ibu tidak suka kalau suaminya kawinnya lagi itu karena benci kepada pensyariatan poligami? Bukan. Saya yakin ibu-ibu tidak akan membenci pensyariatan. Karena Allah sudah mensyariatkan poligami. Bukan. Tapi karena memang sifat manusiawi, wanita tidak suka kalau suaminya kawin lagi. Ya. Maka yang seperti ini apakah dianggap pembatal keislaman? Ya enggak lah. Makanya kan ketika disebutkan di dalam kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Yang terpembatal keislaman adalah membenci salah satu syariat Islam. Ini harus diberikan perincian, membenci seperti apa? Ya. Kata beliau, membenci yang dimaksud di sini benci kepada pensyariatannya. Kalau ibu bencinya kepada pensyariatan poligaminya, ini yang bisa membatalkan keislaman. Tapi kalau tidak suka kepada poligami karena memang sifat wanita, dia tidak mau untuk dipoligami, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Masalahnya Bu, ada sebagian ikhwah yang tidak paham perincian ini. Kalau dia mengkafirkan istrinya gara-gara nggak mau suaminya kawin lagi. Oh, kamu berarti nggak suka syariat Allah ya? Kamu kafir kamu. Wih, ini ya jahil ini. Ya. Karena dia baru belajar pembatal-pembatal keislaman kan? Di antara pembatal keislaman adalah membenci salah satu ajaran Islam. Oh, dia menganggap berarti semua orang yang membenci tanpa ada perincian kafir sudah. Nah ini bahaya, makanya kan tadi di kaidah yang ke-61 sudah kita sebutkan bahwa pembatal keislaman yang butuh perincian tidak boleh dimutlakan pengkafirannya. Iya. Nah, benci seperti apa? Nggak suka seperti apa? Nah ini bagus sekali ya. Iya. Contoh lagi, ketika dingin banget, kita disuruh wudhu, kira-kira kita suka nggak? Kita tidak suka, ya. Bukan karena kita tidak suka kepada syariat wudhu, bukan. Tapi masalahnya karena cuacanya yang sangat dingin. Ya. Maka yang seperti ini, apakah dianggap, oh kamu tidak suka syariat Allah? Ya enggak. Ya. Makanya Rasulullah memberikan pahala besar, menyebutkan tentang pahala orang yang menyempurnakan wudhu walaupun saat susah, saat sulit, saat tidak suka. Iya. Kata Rasulullah, isbagul wudhu adal makarih. Itu menyempurnakan wudhu saat dia berat, sulit. Karena saking dinginnya misalnya. Iya. Nah ini bagus sekali ya. Kaidah yang ke-67, Al-Qaidah As-Sabi'ah Was-Sittun. Ar-riya yuhbitul amal in kana min asli aw tara'a wastarsala ma'ahu. Riya itu membatalkan amal kapan? Apabila riya sudah ada dari semenjak awal amal. Dari pokok amal sudah muncul. Atau riya itu baru datang ketika sedang beramal. Lalu ia tidak menolaknya, malah menerima riya itu. Maka ini yang membatalkan amal, Bu. Beda dengan orang yang ketika muncul riya, dia berusaha untuk tolak, dia berusaha untuk tidak menerima riya itu dan tidak ridho dirinya riya. Yang seperti ini tidak dianggap riya.
Iya. Mana dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan ya kepada mereka ya amalan atau keinginan yang mereka inginkan dari amalan mereka itu tanpa dikurangi. Tapi mereka pada hari akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal perbuatan mereka, sia-sia amal mereka. Iya. Menginginkan kehidupan dunia masuk padanya makna ria, Bu. Ria itu termasuk menginginkan dunia. Iya. Ibu misalnya sholat tahajud sambil apa, Bu? Sambil live di Facebook, wah, atau di Instagram sedang tahajud. Tujuannya apa? Biar kelihatan kalau kita ini ahli ibadah. Iya. Berarti kita ketika beramal soleh itu niatnya dari pokoknya sudah bukan karena Allah lagi tuh. Niatnya dari pokoknya sudah karena dunia. Maka seperti ini yang bisa membatalkan amal. Atau misalnya di awal amal kita ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Pas di tengah amal muncul ria, pengen dipuji. Ya. Lalu ia menerima ria tersebut di hatinya, tidak menolak. Maka yang seperti ini pun batal amalnya, Bu. Ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun kalau kita tolak sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ketika muncul ria di hati kita, kita langsung tolak, berusaha terus tolak. Iya. Dan dia tidak ridho kalau dirinya ria. Maka yang seperti ini ya termasuk orang yang berjihad melawan diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, itu menjihadi dirinya ya untuk menaati Allah, untuk ikhlas, ya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan kepada dia hidayah kepadanya, kepada jalan-jalan kami yang lainnya yang baik. Ya. Dan dia termasuk orang yang berusaha menahan hawa nafsunya, Bu. Ya. Ini Ibu sekalian. Jadi itu penting, Bu, kita untuk memahami dan memeriksa hati kita. Ya. Orang kalau cuek nih ketika ibadah, nggak peduli apakah masuk ria atau enggak, itu bahaya banget lah, Bu. Orang yang cuek seperti itu, dia khawatirkannya ketika masuk ria, dia terima, bahkan dia menikmati. Akhirnya Allah batalkan. Makanya kata para ulama, ketika kita sedang ibadah, gunakan muraqabah. Ya. Apa itu? Periksa hati kita. Ada enggak kemasukan ria atau tidak? Kalau kemasukan, segera tolak. Ya. Kaidah yang ke-68. Al-Qaidah Ats-Tsaminah was-Sittun. La yajtami'ul iman ma'al kufril akbar. Iman tidak akan pernah berkumpul dengan kufur besar. Kenapa? Karena ibu-ibu, kufur besar itu membatalkan iman. Mana mungkin seseorang disebut mukmin kalau dia melakukan kufur besar? Gak mungkin. Ya. Maka orang yang melakukan kufur besar atau syirik besar, pelakunya ini disebut kafir. Tidak disebut mukmin, tidak.
Iya. Namun sekali lagi kita harus kita lihat lagi ya, sesuatu yang kufur besar itu apakah butuh perincian atau enggak tuh. Ya, sehingga bisa dimutlakan atau tidak. Agar kita hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang ke-69. Al-qaidah at-tasi'ah was-sittun. Syu'abul kufri wasyirki al-asgharaini la tatanafa ma'a wujudi aslil iman fil qalb. Cabang-cabang kekufuran dan kesyirikan yang kecil tidak meniadakan keberadaan pokok iman di hati. Tidak meniadakan keberadaan pokok iman di hati. Ibu-ibu sudah kita pernah jelaskan ya Bu ya. Kufur ada dua macam, kufur besar, kufur kecil. Syirik pun ada dua macam, syirik besar, syirik kecil. Nah kufur besar, syirik besar, gak mungkin bertemu dengan iman, gak mungkin. Tapi kalau kufur kecil, syirik kecil, masih bisa berkumpul dengan iman, masih bisa. Artinya tidak meniadakan pokok keimanan sama sekali. Kufur kecil, contohnya apa? Ya, seperti Rasulullah sebutkan, Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, maksudnya kufur duna kufrin. Kufur kecil, bukan kufur besar. Maka orang yang melakukan kufur kecil, pelakunya masih disebut mukmin, masih. Tapi kurang imannya. Pelakunya disebut apa? Fasik. Ya, pelaku dosa besar. Ya. Contoh lagi, kufur kecil apa lagi Bu? Di antara kufur kecil contohnya Rasulullah menyebutkan tentang wanita yang kufur kepada suami, yang melupakan kebaikan-kebaikan suami hanya karena satu kesalahan. Itu kufur nikmah, kufur kecil. Tapi apakah si wanita itu disebut kafir? Tidak. Ya, dia mukminah, cuman kurang imannya, nggak sempurna. Demikian pula dosa-dosa besar. Kalau ada orang yang melakukannya, ya, seperti orang yang makan riba, kok itu kan termasuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Apakah pelaku riba kafir? Tentu tidak. Demikian pula syirik kecil, seperti riya ataupun misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Apakah pelakunya kafir? Tidak. Disebut dia mukmin tapi tidak sempurna imannya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kufur kecil, syirik kecil itu tidak meniadakan pokok keimanan sama sekali. Yang dia ditiadakan oleh kufur kecil dan syirik kecil adalah kesempurnaan iman. Adapun pokok keimanannya tetap ada. Ya. Al-qaidah as-sab'un, kaidah yang ke-70. Al-aslu fi taswiri dhawatil arwah at-tahrim illa ma da'a ilahi da'i darurah awil haja al-mulihah. Al-aslu fi taswiri dhawatil arwah at-tahrim illa ma da'a ilahi da'i darurah awil haja al-mulihah. Pada asalnya menggambar ya makhluk yang punya roh hukumnya haram. Kecuali kalau sifatnya darurat atau sangat dibutuhkan. Iya. Menggambar makhluk yang bernyawa. Kalau makhluk yang tidak bernyawa boleh digambar? Boleh, tak apa-apa. Gambar batu,
gambar pohon, gambar gunung, gambar sungai. Tapi kalau gambar manusia boleh, haram. Gambar monyet, haram. Ya. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW sabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Siapa yang menggambar gambar di dunia, maka diberikan beban pada hari kiamat untuk meniupkan roh padanya, sementara ia tidak bisa. Lihat, diberikan beban untuk meniupkan roh. Berarti gambar di sini adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Apa setiap yang hidup itu punya roh, Bu? Hah? Setiap yang hidup punya roh tidak? Ya enggak lah. Pohon hidup enggak? Hidup. Punya roh enggak? Enggak punya. Ya. Apakah setiap yang bisa berbicara itu punya roh? Hah? Setiap yang berbicara punya roh enggak? Enggak juga. Buktinya ada batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Iya. Apakah batu punya roh? Ya enggak. Padahal batu bisa bertasbih, bisa. Bahkan di zaman Rasulullah, ya sebagian sahabat bisa mendengar tasbihnya batu. Bahkan tasbihnya makanan. Ya, ketika hendak dimakan. Demikian pula berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW sabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menggambar. Itu gambar makhluk yang bernyawa. Fataswir muharramun kulluh, maka menggambar semuanya haram. Baik dengan tangan ataupun dengan dipahat, ya, ataupun dengan alat fotografi, menurut beliau begitu. Nah, yang terakhir nih yang menjadi perselisihan ulama di zaman sekarang, Bu. Boleh enggak ya memfoto dengan HP atau kamera gitu? Perselisihan para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani mengatakan enggak boleh, haram. Penulis buku ini, ya, Syekh Walid merojihkan itu. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah pendapatnya tidak. Alasan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa fotografi kamera zaman sekarang itu ya berbeda dengan gambar yang Rasulullah SAW di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu kan menggambar itu dengan pakai tangan, Bu, dengan goresan-goresan atau dengan dipahat. Sedangkan fotografi zaman sekarang Syekh Utsaimin lebih menyamakan dengan cermin. Dengan apa? Cermin. Seperti cermin, gak ada bedanya. Iya. Namun kalau foto itu jadi berbentuk, misalnya foto itu dicetak, jadi berbentuk, Syekh Utsaimin pun fatwanya haram, nggak boleh. Adapun kalau tidak berbentuk, masih berbentuk file yang bisa dibuka, bisa ditutup kayak di HP, Syekh Utsaimin mengatakan nggak apa-apa. Dan itu yang dirujukan oleh Syekh masyhur juga. Iya. Yang tidak boleh itu kalau sudah dicetak, jadi sudah berbentuk, ya, jadi gambar. Ibu misalnya foto, ya, bersama keluarga, ibu cetak, ibu stempel di mana? Di rumah, ya, nggak boleh. Seperti nubis itu termasuk menggambar yang diharamkan. Adapun kalau cuma pakai fotografi, cekrek, terus disimpan berbentuk file, tidak berbentuk dia. Yang suatu ketika kita bisa lihat, bisa matiin lagi, masuk dalam file, seperti ini nggak apa-apa. Kan itu sama dengan cermin, nggak ada bedanya. Iya. Maka itulah pendapat yang paling kuat insya Allah, Bu. Iya. Pendapat yang paling kuat kalau hanya sebatas berbentuk file kayak di HP gitu, yang kita bisa hilangkan, bisa hapus, bisa simpan. Aduh, tapi kalau sudah dicetak ini nggak boleh. Karena itu sudah termasuk menggambar.
Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Kenapa Rasulullah SAW melarang menggambar makhluk bernyawa? Karena itu wasilah menuju kesyirikan. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebab munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh itu gara-gara itu. Mereka menggambar orang-orang soleh. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala itu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas, haula'i qaumun salihun. Mereka itu suatu kaum yang saleh. Falamma matu sawwaruhum. Ketika meninggal dunia, digambar. Tujuannya apa? Bukan untuk menyembahnya. Hanya untuk memotivasi mereka agar bisa agar semangat dalam ibadah. Lama-lama dibikin patung. Lama-lama disembah. Iya. Seperti zaman sekarang persis ya Bu ya. Saya pernah masuk sebuah musola ya. Di situ ada gambar-gambar Wali Songo. Subhanallah, mirip dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, menggambar orang-orang soleh. Padahal mereka tahu dari mana itu fotonya Wali Songo kayak gitu. Ya. Subhanallah, menggambar makhluk yang bernyawa itu dosanya berat di sisi Allah. Makanya termasuk manusia yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat. Ya, makanya hati-hati Bu dengan anak-anaknya Bu. Anak-anaknya itu jangan diajarin gambar yang bernyawa. Ingatkan anak-anaknya haram. Ya. Nah, zaman sekarang ada namanya AI. AI itu termasuk menggambar. Ya. AI beda dengan foto. Kalau foto kan mengambil dari aslinya. Kalau AI memang murni menggambar itu. Jadi mirip dengan yang aslinya. Maka AI haram. Menggambar dengan AI haram. Karena itu termasuk menggambar nyawa, makhluk yang bernyawa. Hati-hati tuh Bu. Ingetin anak-anaknya tuh yang lagi pada belajar teknologi AI. Kadang kan kita lihat di AI itu ya, monyet lagi ngobrol kayak orang. Sis kayak bentuknya ya. Nggak ada bedanya dengan monyet beneran gitu. Tapi memang itu gambar dari AI, itu menggambar itu haram itu hukumnya. Maka orang yang membuat ya gambar-gambar dengan AI itu, maka dia termasuk terancam dalam hadis. Sesungguhnya yang paling keras siksanya pada hari kiamat, yaitu orang yang menggambar-gambar yang bernyawa. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini ibu-ibu. 10 kaidah. Alhamdulillah sudah kita bahas. Nah itu demikian ibu-ibu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.